Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim sayyidina Muhammad ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi di Ramadan kali ini. Semoga perjumpaan kita kali ini menambah keberkahan bulan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan besar, teladan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, dan semoga majelis kita pada kesempatan hari ini menjadi salah satu wasilah kita kelak akan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul qiyamah. Masih ke bab yang kemarin pernah kita bahas tentang satu kitab Nurul Mubin, satu kitab karya dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, eh, tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Rasul. Ada beberapa kewajiban yang ditulis oleh beliau Hadratus Syekh dalam kitab ini, tentang kewajiban kepada Rasul. Yang pertama adalah kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap mukallaf wajib kemudian beriman kepada Rasulullah dan mempercayai apa yang dibawa dari Robnya. Karena beriman kepada Rasulullah dan kepada semua Rasul adalah salah satu rukun iman yang keenam, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hadis Jibril. Beliau Hadratus Syekh mengambil beberapa dalil dari kewajiban kenapa kemudian kita diwajibkan untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah dalil dari ayat Quran Al-Baqarah ayat ke-8. Wa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladina anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Wa aminu, maka berimanlah billah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, wa nuril ladina anzalna, dan kepada cahaya Al-Quran ya, alladzi anzalna, yang diturunkan, yang telah kami turunkan, yang telah Allah turunkan, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini ada perintah fa'aminu, maka berimanlah billah kepada Allah wa rasulihi, dan Rasul, wa nuril ladzi anzalna, dan nur Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat dalam surat Al-Fat. Inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaffiruhu wa tusabbihu bukrata wa asila. Inna arsalna, sungguhnya kami Allah telah mengutus kamu syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Litu'minu billah wa rasulihi, untuk beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul, wa tu'aziruhu, dan menguatkan agamanya, wa tu'aziruhu wa tuwakiruhu, menguatkan dan membesarkannya, wa tusabbihu bukrata wa asila, dan mensucikannya, bertasbih kepadanya, bukrata wa asila, di waktu pagi dan petang. Di sini ada perintah litu'minu billah wa rasulihi, untuk kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa hadis terkait dengan beriman, kewajiban beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu billah wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahu wa hisabuhu 'ala Allah. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa yu'minu bi
dan beriman kepadaku, kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa bima ji'tu, dan kepada apa yang diajarkan, diajarkan oleh ji'tu bihi, datang dengannya atau diajarkan dengan. Fa'ida fa'alu, jika orang mereka melakukan, yaitu beriman, wa yu'minu bi, beriman kepada, pertama, bersyahadat, itu bersyahadat, la ilaha illallah, kemudian wa yu'minu bi, dan beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada apa yang bima ji'tu bihi, yang diajarkan olehnya, maka terlindungilah darah ini. Asomu mini Asomu mini dima'ahum, itu. Terlindungi dariku darahnya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya akan diserahkan kepada Allah. Itu satu hadis yang memerintahkan. Maka beriman kepada Nabi Muhammad adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim, bukan fardu kifayah ya, fardu ain. Wajib bagi setiap muslim, dan tidak sempurna seorang muslim secara syar'i kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak sah Islamnya kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun maknanya, beliau menjelaskan makna dari beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah mempercayai kenabian dan kerasulannya, kemudian mempercayai semua yang dibawa oleh Nabi dari Allah, serta mempercayai apa yang disabdakan oleh Nabi. Adapun persaksian lisan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah merupakan ungkapan yang sesuai dengan keyakinan hati yang mempercayai kerasulan itu. Maka jika keyakinan hati itu mempercayai kerasulan itu bersatu dengan persaksian lisan, maka sempurnalah iman keyakinannya. Hati, lisan, dan perbuatan. Maka sempurnalah iman kepada Rasulullah tadi. Itu yang pertama, kewajiban kepada Rasulullah yang pertama yang ditulis oleh Hadrotus Syekh dalam kitab ini. Kemudian yang kedua adalah kewajiban taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap mukallaf wajib taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk ketaatan kepada Nabi ini adalah merupakan konsekuensi keimanan kepada Nabi. Sehingga orang yang beriman kepada Nabi maka wajib taat. Ya. Tadi beriman kepada Nabi dan beriman dengan apa yang dirasakannya, maka wajib taat ini menjadi fardu ain pula bagi setiap mukallaf. Fardu ain. Beliau mensitir beberapa firman Allah, salah satu di antaranya adalah wa ma arsalna mi rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan kami wa ma arsalna mengutus mi rasulin dari rasul-rasul melainkan illa kecuali liyuta'a bi'idznillah. Melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Surat An-Nisa ayat ke-64. Kemudian ayat yang lain jelas ya perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, liyuta'a biidznillah, liyuta'a untuk ditaati. Kemudian kewajiban ayat yang lain, dalil yang diambil oleh Hadratus Syekh adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa la tawallau anhu, dan janganlah kalian berpaling darinya, wa antum tasma'un, dan padanya sedang kalian mendengar perintah-perintahnya. Tidak boleh kemudian berpaling. Itu dalil dari ayat-ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 64 dan Al-Anfal ayat 20, sebagaimana kebiasaan Hadratus Syekh ketika menulis suatu materi, maka beliau mengambil dalilnya langsung dari Al-Quran dan kemudian dari hadis. Sebagaimana ada beberapa hadis pula yang diambil oleh beliau tentang kewajiban taat kepada Nabi ini. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ato'ani faqad Allah. Barang siapa taat kepadaku, faqad Allah, maka dia taat kepada Allah. Waman asoni fakot asallah. Tentang siapa berdurhaka kepadaku, maka dia berdurhaka kepada Allah.
Waman ata'a amirin faqad ata'ani. Barang siapa yang taat pada pemimpin, amirku. Amiri, amir-amir pemimpin kaum muslimin, faqad ata'ani, maka telah taat kepada Rasulullah. Waman aso amiri faqad asani, dan barang siapa yang eh, durhaka kepada pemimpinku, maka faqad asani, maka telah durhaka kepada Rasulullah. Hadis yang beliau sitir lainnya adalah manahaitukum an syai'in fastanibuhu wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, manahaitukum. Apa yang aku larang, an syai'in, pada kalian, fastanibu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bi syai'in, dan apa-apa yang aku perintahkan, fa'tu, maka patuhilah atau lakukanlah minhu mastata'tum, semampu kalian. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kesimpulannya yang beliau ambil bahwa Allah Ta'ala kemudian telah menjadikan ketaatan kepada Rasul ini sebagai ketaatan kepada Allah sendiri. Jadi ketaatan kita kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi yang melaksanakan ketaatan dan mengancam dengan siksaan yang buruk bagi yang mengingkari serta mewajibkan untuk kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Rasulnya. Dan ini adalah kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban menaati Rasulullah. Kemudian kewajiban yang ketiga yang ditulis oleh Hadratus Syekh, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka bagi setiap mukallaf wajib untuk taat kepada Nabi, melaksanakan sunnahnya dan mengikuti petunjuknya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini perintah ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kecintaan kepada Allah adalah dibuktikan dengan mengikuti tabi'uni, mengikuti Rasulullah. Maka jika seorang bisa mengikuti perintah-perintah Rasulullah dalam hadis-hadisnya, maka dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadisnya, maka kata Allah dalam Al-Quran, yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara hadis yang disitir oleh beliau, Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Maka wajib bagi kamu bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnati khulafai rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin. Tamassaku, dan teguhlah, biha wa asu alaiha bin nawajidi, dan gigitlah kuat-kuat dengan geraham. Wa iyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah terhadap muhdatsatil umur, setiap hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Suatu yang kemudian menyelisihi perintah Nabi, suatu yang baru yang kemudian menyelisih perintah Nabi adalah kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran. Hal yang baru itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, amalun
Qalilun fis sunnati khairun min amali katsirin fi bid'ah ya. Perbuatan sedikit yang sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada perbuatan banyak di dalam bid'ah gitu. Dan beliau Hadratus Syekh memberi beberapa keterangan terkait dengan hal ini. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau berkata Rasulullah telah memberikan contoh perilaku sunnah dan sesudah Nabi ada para penguasa Khulafaur Rasyidin yang juga memberikan contoh atau perilaku atau sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka mengikuti sunnah-sunnah itu berarti membenarkan kitab Al-Quran dan ungkapan taat kepada Allah serta kekuatan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak boleh mengubah dan menggantinya dan tidak boleh mempertimbangkannya bagi yang punya pendapat berbeda. Barang siapa yang kemudian mencontoh sunnah-sunnah mereka, dia telah mendapatkan hidayah dan barang siapa menolong sunnah-sunnah mereka, maka dia telah ditolong oleh Allah. Sedangkan yang mengingkari eh, sunnah Rasul dan Khulafaur Rasyidin, mengikuti selain jalan orang mukmin, maka Allah akan membiarkan dia dalam kesesatan. Nah, ini yang kemudian yang terakhir ditutup oleh perkataan Sahal At-Tustari bahwa dalam mazhab kami dalam mencontoh Nabi itu ada dalam akhlak dan perbuatan, makan dari yang halal, niat yang ikhlas dalam semua perbuatan. Ini meringkas menjadi tiga dalam mencontoh itu adalah yaitu mencontoh akhlak Nabi dalam akhlak dan perbuatan, kemudian mencontoh dengan makan dari yang halal, kemudian niat yang ikhlas dalam semua perbuatan. Kemudian kewajiban yang keempat adalah kewajiban berlaku ikhlas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi setiap mukallaf wajib berlaku ikhlas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah perintahkan dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'ala du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabili wallahu ghafurur rahim. Laisa 'ala du'afa, tiada dosa lantaran tidak atas orang-orang yang lemah wala ala mardo dan atas orang-orang yang sakit wala ala ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idan nasahu lillah wa rasulihi dan orang-orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Alal muhsinina, tidak ada jalan sedikit pun bagi orang-orang alal mus ma'alal muhsinina min sabili dan tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Ulama tafsir berkata tentang idza nasahu lillahi wa rasulih gitu ya. Diperintah idza nasahu lillahi wa rasulih maksudnya adalah berlaku ikhlas dan pasrah kepada Allah baik dalam sir maupun terang-terangan. Sebagaimana yang didapatkan oleh Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah bersabda, "Inna dina nasihah." Sungguhnya agama adalah nasihat. Inna dina nasihah sampai 3 kali. Qalu liman? Untuk siapa ya Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Untuk siapa Rasulullah? Qala lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa a'immatil mu'minin. Untuk Allah, wa kitabihi untuk kitabnya, wa rasuli dan rasulnya, wa aimatil muslimin dan imam-imam mukminin, wa amatihim wa aimatil muslimina wa amatihim. Ada pemimpin seluruh serta kemudian wa amatihim seluruh kaum muslimin. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis ini sangat populer ya, terdapat di Arba'in Nawawiyah dan menjadi dalil bahwa sungguhnya
an-nasihah itu wajib kepada Allah dan kitabnya dan para pemimpin umat Islam serta seluruh kaum muslimin. Yang dimaksud dengan nasihat adalah kalimat yang mengungkapkan sekumpulan keinginan baik kepada orang yang dinasehati. Nah, ini adalah kewajiban berikutnya, yaitu berlaku ikhlas untuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasahtul asala, gitu ya, di sini bisa dibahas. Orang Arab mengatakan nasahtul asala atau memurnikan madu. Maksudnya adalah khalastuhu min syai'in atau membersihkannya dari lilin. Nah, nasihat itu tidak mungkin diungkapkan hanya dengan satu kalimat. Adapun makna nasihat menurut bahasa adalah memurnikan nasoha. Ini mengikhlaskan, memurnikan eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban berikutnya adalah mencintai Nabi. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW. Setiap mukallaf wajib kemudian mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratuhu takhshawna fasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah." Ya. Jika bapak, anak-anak, saudara, istri, kaum keluargamu, harta kekayaan, yang diusahakan perniagaan, yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih habba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan jihad fisabilillah, fatarabasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan amrih, keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Jadi orang yang tidak mencintai di sini, kalau kita bisa, itu adalah orang mencintai Rasulullah, maka dikatakan orang-orang yang fasik, ya, orang yang lebih mencintai, ya, lebih mencintai harta, lebih mencintai istri, lebih mencintai anak-anak, bapak-bapak dari mencintai Rasulullah, maka dikatakan fasik dalam Al-Qur'an ini. Nah, ini adalah ancaman berat, ya. Di atas cukup sebagai anjuran, ancaman, dan bukti alasan wajibnya mencintai Rasul. Jadi dalil ini menjadi ayat ini menjadi dalil, ini menjadi dalil kewajiban seorang mukallaf untuk kemudian mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kita harus mendahulukan, ini ya, mendahulukan dari bapak-bapak, dari anak-anak kita, dari saudara, dari seluruh manusia, mendahulukan Allah dan Rasulnya dari seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain yang kemudian yang disitir oleh beliau, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihim min walidihi waladihi wa nasi ajmain. La yu'minu, tidak beriman, tidak sempurna iman kalian, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia menjadikanku lebih dicintai, min waladihi, dari ayahnya, wa walidhi, dan anak-anaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Tidak sempurna iman seorang hingga kita mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada ayah, kepada anak kita, kepada semua manusia. Dalam hadis yang lain, salasu man kuna fihi wajadda halawatal iman. Ada tiga hal yang ada ketika seorang di dalamnya wajadda halawatul iman, maka dia akan mendapatkan halawatul iman atau manisnya iman. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu yang pertama adalah menjadikan Allah itu lebih dicintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illallah, tidak mencintai seorang orang lain atau manusia
la yuhibbu illallah, tidak mencintainya kecuali cinta kepada Allah. Wa aikraha ayyauda fi kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dia membenci dia dimasukkan dia menjadi kufur sebagaimana dia benci jika dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini dalil berikutnya bahwa ada 3 perkara tadi yang dimana seorang akan mendapatkan halawatul iman atau mendapat manisnya iman. Nah, ini kewajiban yang berikutnya, yaitu dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kemudian mencintai manusia, tidak mencintai kecuali cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah benci untuk dimasukkan kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci jika dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau sampaikan tentang kewajiban seseorang untuk mencintai Rasulullah ini adalah hadis dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in ila min nafsi allati bainal jambi. Sungguh adalah orang yang aku cintai dari segala apapun kecuali illa nafsi allati baina jambi, dan apa yang aku miliki. Maka kemudian jadi Umar bin Khattab pernah berkata, la anta ahabu, sungguh engkau lebih adalah orang yang aku cintai, ilayya, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in, gitu ya. Lebih aku cintai dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku, dan alati baina jambi, dan apa-apa yang aku miliki. Kemudian Rasulullah menegur Umar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi. Maka tidak beriman, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi, hingga aku sampai dia lebih mencintaiku daripada dirinya. Jadi tidak sempurna seorang ketika kita lebih mencintai diri kita daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, waladhi anzala alaikal kitab la anta ahabbu ila min nafsi allati bainal janbi. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah yang waladhi anzala alaikal kitab, yang menurunkan kepada kami kitab, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati bainal jambi, ya. Kemudian Umar mengganti pernyataan tadi, sungguh engkau adalah lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan apa yang aku miliki. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, al-an ya umuruhu, sekarang, al-an ya Umar, sekarang ya benar, wahai Umar. Ayi fi hada zamani qatis taqamta imanan wa takalamat wa takamalta iqon, ya. Maka maksudnya adalah sekarang pada saat ini telah lurus imanmu dan telah imanan wa takmalta iqon, ya. Dan telah sempurna keyakinan. Itu adalah kewajiban yang kelima, itu kewajiban mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah kewajiban memuliakan Nabi dan mengagungkan perintahnya dan berbuat ihsan kepadanya. Ya, ada kewajiban yang keenam adalah memuliakan Nabi, kemudian mengagungkan perintahnya dan berbuat baik. Beliau mengambil dalil dari ayat Al-Quran, surat Al-Fat, ayat 8 sampai 9. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sungguhnya kami mengutus kamu
wahai Nabi Muhammad, syahidan sebagai saksi kepada umat ini di hari kiamat, kemudian pembawa berita gembira, pemubasyiron, wanadiran dan memberi peringatan atau menakut-nakuti di dunia ini bagi orang-orang yang berbuat durhaka, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakiruhu wa tusabihu bukrata wa asila, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengagungkan gitu ya, wa tu'azziruhu dan menguatkan, kemudian wa tuwakiruhu dan wa tusabihu dan mensucikan, bertasbih, wakiruhu dan mengagungkan Rasul Muhammad, dan kemudian dia mengagungkan itu wakir itu memuliakan, kemudian watusabbihu bukrata wa asir dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan sore hari. Ini adalah perintah kemudian untuk memuliakan Nabi. Ayat yang lain juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiun alim. Kita, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayhi, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wa taqullah dan bertakwalah kepada Allah, innallaha samiun alim, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Perintah-perintah Allah untuk kemudian kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah ketika Nabi Muhammad sudah wafat, ya, ketika kita berziarah itu adalah merendahkan suara kita di makam Nabi Muhammad. Kemudian firman yang lain adalah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian lain. Artinya bahwa ketika kita zaman para sahabat ketika memanggil Rasul itu harus berbeda. Ini lebih memuliakan daripada kemudian kepada orang lain. Dan termasuk memuliakan Nabi adalah berbuat baik kepada Nabi, berbuat baik kepada keluarga Nabi, kepada keturunan Nabi, dan kepada ummahatul mukminin sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innama yuridullaha liyudhiba ankum rizan ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira. Sesungguhnya Allah bermaksud liyudhiba ankum rizan, menghilangkan dosa dari kamu, ahlal bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirukum tadhira, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi mencintai Nabi dan memuliakan ini juga termasuk diantaranya adalah kemudian memuliakan keluarga dan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah habaib, ya, keturunan Nabi itu adalah termasuk memuliakan dan berbuat pada Nabi. Di antara sikap memuliakan di sini adalah berbuat baik kepada Nabi adalah kemudian memuliakan di samping keluarganya dan putranya adalah sahabat-sahabat Nabi, dan berbuat baik kepada para sahabat dan mengetahui hak-hak para sahabat dan mencontoh apa yang kemudian dilakukan para sahabat dan memuji mereka dengan baik, memintakan ampun untuk mereka, memusuhi orang yang memusuhi para sahabat, tidak mau menerima berita dari seorang yang mencoreng nama baik para sahabat, ya, baik itu dari kalangan Syiah ataupun orang pelaku-pelaku bid'ah yang lain. Nah, ini adalah mencintai para sahabat, dan memuliakan para sahabat adalah termasuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk di antara yang termulia adalah sahabat empat, ya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian termasuk mengagungkan kemuliaan Nabi adalah mengagungkan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW dan apa saja yang dikenalkan Nabi SAW. Tempat-tempat yang pernah dihadiri Nabi atau pernah disinggahinya,
tempat lain seperti Makkah, Madinah, dan peninggalan-peninggalannya. Ini adalah satu sikap yang kemudian dilakukan oleh para ulama terkait dengan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang kami sampaikan terkait dengan kewajiban seorang mukallaf kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya masih ada beberapa bab, namun terkait dengan kewajiban-kewajiban ada tadi yang bisa kita kemudian kita ambil ibrohnya, pelajarannya dari kitab Nurul Mubin, fi Mahabbatil Sayyidil Mursalin. Di antara kewajibannya adalah ya, kewajiban iman kepada Rasulullah Muhammad, kewajiban taat kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, berlaku ikhlas kepada Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi, dan kemudian yang terakhir adalah kewajiban mengagungkan, memuliakan, mengagungkan perintahnya, dan berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.